Ya, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di pagi hari yang mulia ini, pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 untuk membuka dan dimulainya acara pendidikan profesi khusus advokat Dikpa Pradin ke-7 di Pradin, Sulawesi Tenggara. Bahwa pendidikan ini sangat-sangat perlu kita selenggarakan, kita laksanakan sesuai dengan mandatori Undang-Undang Advokat. Saya selaku Ketua Umum Pradin menyampaikan sangat apresiasi sekali kepada para peserta Dikpa Pradin ke-7 di Sulawesi Tenggara pada kota Kendari. Terlebih dahulu, saya ucapkan banyak ribuan terima kasih kepada Saudara Ketua DPW Pradin Sulawesi Tenggara, Advokat Isra Jinga, yang betul-betul dapat melaksanakan konstitusi organisasi. Tidak pernah luput tiap tahun dilaksanakan Dikpa Pradin ini dalam rangka untuk membangun advokat profesional. Sebelum saya memulai kata sambutan, perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa kita Isra Jinga ini saya hitung dalam kalender ataupun kalender organisasi sudah lebih 10 tahun menekuni profesinya dan aktif juga melakukan pembangunan Pradin di Sulawesi Tenggara dengan segala terpaan, godaan, cercahan, dan lain-lain dan sebagainya. Ternyata jawabnya hanya satu kata, fiat justitia ruat coelum. Dan cercahan saya sangat merasakan pada waktu awal berdirinya Pradin ini di Sulawesi Tenggara, tapi pada musim hujan tak lapok, pada musim panas tak lekang. Itulah namanya advokat Isra Jinga Sayani, SH, MH, MAD. Kepadanya saya ucapkan sekali lagi banyak ribuan terima kasih. Lebih lanjut, saya sampaikan pembukaan pendidikan profesi advokat ini yang digelar oleh Pradin Sultra. Jujur saya katakan, dan silakan menilai dan silakan tanya, cari informasi sebanyak-banyaknya. Dikpa Pradin ini atau pendidikan khusus profesi advokat yang digelar oleh organisasi advokat lain yang di luar sana sangat berbeda pelaksanaannya, penyelenggaraannya dengan yang kita lakukan mulai saat pagi hari ini Jumat 15 Oktober 2021 8.30 waktu Indonesia Tengah. Materi-materi yang disampaikan oleh tutor ataupun instruktur ataupun dosen apapun sebutannya, tolong kepada seluruh peserta Dikpa saya amanatkan agar benar-benar mencermati, benar-benar mampu dan bisa memaknai apakah itu advokat. Itu pertama kali. Saya ulangi sekali lagi, apakah itu advokat?
Karena pendidikan khusus profesi advokat lain yang ada di luar sana tidak pernah membahas, tidak pernah menganalisa, apalagi menyampaikan apakah itu sebenarnya advokat. Dan bahkan tentang ilmu keadvokatan pun dalam pendidikan profesi advokat ini mereka jarang bahas. Mungkin karena bahan ataupun kurikulum yang mereka susun tidak menyentuh pada persoalan sesuai dengan pendidikan yang mereka gelar. Saudara-saudara sekalian, para peserta dan pengurus serta anggota Pradin seluruh Indonesia yang saya dambakan, saya banggakan. Melalui pendidikan ini sangat betul-betul harus diperhatikan. Tidak hanya sekedar tatap muka saja, akan tetapi juga harus sudah mampu usai nanti ataupun pada saat mulai sekarang hari ini, Jumat 15 Oktober 2021 ini, saudara sudah memasuki status penegak hukum yang saya beri gelar ataupun sebutannya paralehal. Usai nanti pendidikan ini, automatically kalian sudah menjadi anggota Posmakum Adin. Dan kemudian setelah nanti tiba saat dan waktunya akan kalian dilantik menjadi sebagai advokat dibarengi dengan bersamaan dengan pengambilan sumpah advokat pada pengadilan tinggi. Saudara-saudara sekalian, seperti halnya ada berita kemarin di Pari Advokat, salah satu alinea di situ disebutkan, advokat Pradin ataupun peserta Dikpa yang ada sekarang, Pradin Sulawesi Tenggara menjamin memberikan honorarium dari negara. Satu-satunya organisasi advokat di Indonesia ini yang memberikan jaminan kepada anggotanya mendapat honorarium dari negara. Tidak ada duanya. Saya ulang sekali lagi, hanya Pradin yang memberikan dan menjamin bagi anggota-anggotanya mendapat honorarium dari negara. Ingat kata-kata Ketua Umum Pradin yang ucapkan barusan ini. Dan itu merupakan kewajiban saudara nanti kelak menjadi, ataupun mulai dari sekarang kewajiban saudara untuk menyerap anggaran yang disediakan oleh negara. Kalau tidak, nanti organisasi akan berikan sanksi. Jika kilas balik dari ucapan Ketum Pradin, lantas pertanyaannya, bagaimana di organisasi advokat lainnya sana? Oh enggak ada, jangankan menjamin, dapat pun tidak. Pradin menyiapkan lahan, menyiapkan persawahan bila diibaratkan kepada anggota-anggotanya. Sekarang tergantung kepada anggota Pradin sekarang mau nyawa atau tidak. Ataupun nanti setelah dilantik, dibimbing, dibina oleh Ketua DPW Pradin Sultra, mau jadi sultan atau mau jadi setan. Itu, ingat kata-kataku itu. Kemudian, selain daripada itu juga, sekarang maraknya advokat abal-abal, advokat kaleng-kaleng. Barusan saya mendapat postingan di WA, ditunjukkanlah fotonya, ini bukan advokat kaleng-kaleng. Dengan demikian, pernyataan Ketua Umum Pradin telah diketahui semua halayak. Yang marak sekarang di Republik tercinta ini adalah advokat abal-abal, advokat kaleng-kaleng, advokat sontoloyo. Ini perlu saya tekankan kepada saudara-saudara sekalian agar supaya peserta Dikpa sekarang ini tidak menjadi advokat sontoloyo ataupun advokat kaleng-kaleng, advokat abal-abal. Tentu dalam hal ini kewajiban organisasi memberikan kepada anggotanya bagaimana
supaya menjadi advokat profesional melalui pendidikan ini. Dan satu-satunya lagi, kembali lagi, organisasi advokat Indonesia ini yang menyiapkan pendidikan ini dilengkapi dengan buku-buku. Mustahil suatu pendidikan tanpa buku. Mustahil itu. Alhamdulillah, Peradin dengan lembaga pendidikan advokat Indonesianya menyiapkan buku-buku untuk seluruh peserta dan sebagai bekal pedoman dan pedoman pegangan praktek hukum kelak nanti kalian mulai hari ini. Insya Allah hari ini, siang ini, atau selambat-lambatnya sore nanti, buku itu telah tiba di Kendari, agar supaya saudara-saudara sekalian membacanya, menelaah, dan dapat memaknai. Salah satu buku yang terkirim itu adalah Teknik Praktek Advokat. Di dalam buku Teknik Praktek Advokat itu, penulisnya Mr. Rambe menjelaskan di dalam bukunya bahwa advokat itu belajar sampai mati. Bukan mentang-mentang sudah sarjana hukum, tidak perlu lagi buka buku, sudah sok pintar, sok hebat, sok jago. Itu tidak ada di Peradin yang demikian. Karena Mr. Rambe itu menulis buku, jelas dan tidak ada yang bisa membantah bahwa advokat itu belajar sampai mati. Oleh karenanya perlu juga saya tekankan kepada peserta Dikpa Peradin 7 Sulawesi Tenggara ini. Pendidikan ini bukanlah hanya sekedar seremonial. Pendidikan ini bukanlah hanya beberapa hari ke depan. Tapi kembali yang saya katakan tadi bahwa pendidikan profesi advokat benar-benar tidak sekedar seremonial ataupun saya katakan tadi berlangsung hanya beberapa hari ataupun beberapa kali tatap muka, tapi ini tidak belajar, bukan hanya saja simpul daripada pendidikan profesi advokat ini secara struktural diberikan jadwalnya, tapi namun itu jadwal, bukan pakem ataupun bukan hanya sekedar di situ. Sampai mati kapanpun kalian dan kita mari belajar ke depan. Itu namanya ilmu keadvokatan. Bagi Peradin, untuk ketua umumnya online 24 jam, tapi dengan catatan jangan jadikan sedikit-sedikit nanya ketum Peradin karena malas baca bukunya yang disediakan. Jangan, baca dulu. Ketum Peradin itu tahu betul kalian telah bisa menelaah, memaknai bukunya yang disediakan. Bila mana di dalam buku itu tidak ada, Ketum Peradin pun tahu, pasti pertanyaan, sapaan, diskusi dengan Ketum Peradin pun akan melayani. Nah, oleh karenanya saya harapkan jangan, saya ulangi sekali lagi, jangan sekali-kali jadikan Ketum Peradin itu menjadi kepustakaan berjalan. Tapi telaah secara seksama, maknai buku-buku yang telah tersedia. Izin. Sebelum saya akhiri dalam hal buku ini, tolong juga saya amanatkan. Saya minta kepada seluruh peserta Dikpa maupun anggota Peradin yang ada dimanapun berada, agar buku-buku itu tidak dipinjamkan kepada orang lain, juga tidak dilakukan penggandaan dengan cara memotokopi atau dan lain-lain dan sebagainya. Bila itu terjadi nanti akan berhadapan dengan Ketum Peradin, karena di situ punya hak cipta dilindungi oleh undang-undang sesuai dengan regulasi hukum kekayaan intelektual ataupun hak. Ini yang perlu saya tekankan kepada saudara-saudara sekalian, kiranya melalui pendidikan khusus profesi advokat ini Dikpa Peradin yang digelar agar dapat diikuti dengan secara seksama, benar-benar ingin menjadi advokat profesional, jangan sekali-kali
menjadi advokat Sontoloyo alias advokat abal-abal kaleng-kaleng. Cepat, lambat, ataupun nanti Ketum Pradin memberikan penilaian kepada kalian semuanya. Tahu benar itu Ketum Pradin nanti. Apakah saudara menjadi advokat profesional? Dan komunikasi dengan Ketum Pradin sangat amat intens, dan saya harapkan supaya komunikasi dan berikan dan minta kepada Bapak Ketua DPW Pradin, HP Ketum Pradin nanti akan dimasukkan ke dalam grup. Karena setiap saat, bukan hanya hari jam, setiap saat Ketum Pradin itu mengirim berita melalui para advokat. Sekarang politik hukum mulai bergerak karena Pradin melalui corong utamanya, ujung tombak daripada Pradin ini adalah para advokat. Sudah 1 bulan terakhir online kembali, yang sebelumnya cetak. Sekarang media online kita bangun. Alhamdulillah sudah mendapat respon, netizen sudah ribuan. Saya lihat monitor dari view-nya di dalam para advokat sendiri. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti kita akan berikan materi-materi lebih lanjut. Hanya saja saya tekankan kepada para peserta Dikpa Pradin 7 Sulawesi Tenggara agar benar-benar memperhatikan, benar-benar berjiwa dan berjibaku sebagai penegak hukum untuk memperoleh suatu keadilan. Jangan seperti tulisan di para advokat kemarin, keadilan hampa. Maaf, keadilan belaka, hukum menjadi hampa. Memang itu tulisan luar biasa. Mendapat respon netizen begitu tinggi. Itulah yang terjadi sekarang. Yang ditulis oleh anggota Pradin Pandeglang, Banten. Sangat banyak orang menelepon saya tentang berita itu. Yang judulnya sangat memang menakjubkan. Keadilan belaka dan hukum menjadi hampa. Itu memang luar biasa tulisannya. Demikian kepada seluruh peserta Dikpa Pradin 7 Sulawesi Tenggara ini, bagi yang mau sekali lagi mulai melancarkan, mulai belajar, susunlah berita, bisa menjadi wartawan para advokat yang dimiliki oleh Pradin. Karena Pradin itu mempunyai 5 lembaga konsentrasi. Saya ulangi sekali lagi, Pradin itu mempunyai 5 lembaga konsentrasi. Pertama, Pospakum Adin didirikan tahun 1980. Berubah semula namanya Pospakum Pradin. Menyelesaikan undang-undang dirubah menjadi Pospakum Adin sekarang, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia. Itu satu. Kedua, Lembaga Pendidikan Advokat Indonesia. Seperti yang kita gelar sekarang ini. Gelaran ini adalah gawe kerjaan daripada LPAI. Nah, ini yang perlu saudara ketahui. Lembaga kedua ini, LPAI ini, Pospakum Adin itu kapanpun dan sebagainya tidak akan pernah akan bubar, apalagi tenggelam. Karena mereka, lembaga-lembaga ini diurus dengan memiliki legalitas yang sah dari negara melalui pemerintah dan kebutuhan yang sangat di tengah-tengah masyarakat tentang ilmu dan keilmuan. Begitu juga Pospakum Adin, penegakan hukum yang berkeadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. 2 lembaga. Ketiga adalah Gradin, Gerakan Advokat Indonesia sebagai laboratorium dari Pradin. Tentunya dalam hal ini tentang politik hukum dari Pradin yang muncul dan tampil ke depan adalah Gradin. Gradin. Keempat, namanya Lembaga Konsentrasi PAWIN, singkatan dari Perkumpulan Advokat Wanita Indonesia, spesial menangani tentang gender.
Yang sekarang di kementerian, di pemerintahan pun sudah terbentuk. Namanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak. 4. Kelima, Lembaga Informatika. Ini lembaga konsentrasi Pradin. Lembaga Informatika adalah majalah para advokat. 6 tahun yang lalu cetakan langsung digital masih terakhir terbit volume 14. 5 tahun terakhir ini berhenti sejenak karena perlu konsentrasi yang sangat mendesak pada lembaga-lembaga lainnya. Namun alhamdulillah 1 bulan terakhir para advokat sudah mulai berkiprah. Jadi 5 lembaga konsentrasi Pradin ini adalah milik saudara sebagai anggota Pradin. Silakan berkiprah apa yang dapat kamu lakukan. Tidak hanya sekedar advokat ngurusin abal-abal. Saya ulang sekali lagi, tidak sekedar advokat ngurusin abal-abal. Tidak. Saudara bisa menyalurkan aspirasi, kemampuan karir, dan bakat saudara di 5 lembaga mana, silakan 1 atau kalau bisa syukur 5-5-nya bisa saudara berkiprah di dalamnya. Insya Allah rezekimu akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu janji Allah, bukan janji advokat Ropa Unrambe. Ibadah utamakan, kedua kepentingan pribadi, ketiga mengabdi kepada keluarga dan nusa dan bangsa segalanya. Demikian yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara peserta Dikpa Pradin Sulawesi Tenggara ini. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran dan tetap melindungi semua kita para anggota Pradin dimanapun berada, terkhusus kepada peserta Dikpa, yang mana minggu depan pun akan digelar juga hal yang sama seperti ini pada Pradin Sumatera Utara. Saya sudah koordinasi mendapat laporan dari Sumatera Utara di Medan oleh advokat Irwan Sahrambe. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup Pradin. Pak Ketum, izin mohon sekaligus dibuka untuk acara Dikpa 7 Sulawesi Tenggara ini, Pak. Silakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya advokat Ropa Unrambe, Ketua Umum Pradin, Perkumpulan Advokat Indonesia, menyatakan bahwa pada hari ini 15 Oktober 2021 membuka dan memulai pendidikan khusus profesi advokat pada Sulawesi Tenggara di Kendari. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Ketum. Sebelum dilanjutkan, saya akan sapa dulu, ini telah hadir Bapak Waketum, Bapak Advokat Senior, Bapak Advokat Budiman Baginda Sagala, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Selamat datang Pak. Apa kabar Pak? Selamat pagi. Oh, terganggu sinyal beliau. Pak Ketum, terima kasih banyak untuk pembukaan pada kesempatan hari ini dan bekal kepada adik-adik yang ada di ruang pada hari ini mengikuti jalannya